Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Kita telah merayakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus. Pada umumnya, banyak orang menganggap bahwa Paskah adalah akhir dari perjalanan rohani kita. Sehingga pada Hari Raya Paskah, kita akan sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita, dan bergembira. Perasaan ini memang tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai kita tenggelam dalam rasa syukur ini dan kita pun mengabaikan persiaran rohani yang lebih dalam. Sebab marilah kita merenungkan dan belajar dari kisah bangsa Israel dan juga kisah dari para rasul dan para murid Yesus setelah mereka merayakan Paskah. Pertama, kisah bangsa Israel. Ketika mereka berada di Mesir, mereka hidup dalam keadaan yang cukup nyaman dalam ukuran manusiawi. Karena mereka masih bisa menikmati makanan yang enak, memiliki ini, memiliki itu, dan lain sebagainya. Tetapi mereka berada dalam perbudakan. Kemudian datanglah Musa dengan kuasa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan itu yang dimulai dengan persiapan dan proses yang cukup panjang dan dipuncaki dengan perayaan Paskah. Sesudah perayaan Paskah, mereka memulai perjalanan yang baru, yaitu menyeberangi Laut Merah, menelusuri padang gurun selama 40 tahun, dan akhirnya mereka tiba di tanah terjanji. Ketika di padang gurun, mereka bersungut-sungut karena masih tergiur dengan kehidupan ketika mereka berada dalam masa perbudakan. Mereka berkata, "Kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali besar yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Keluaran pasal 16 ayat 3. Dan masih banyak lagi godaan dan cobaan yang dialami oleh bangsa Israel selama perjalanan menuju tanah terjanji. Bahkan cobaan-cobaan itu terasa lebih berat sampai-sampai mereka masih tergiur untuk menikmati, untuk kembali kepada masa-masa perbudakan. Kedua, kisah dari para rasul dan para murid Yesus. Sesudah mereka merayakan Paskah dengan Yesus, mereka mendapat pencobaan dan godaan yang besar, yaitu Yesus ditangkap dan disalibkan. Menghadapi realitas ini, mereka memilih untuk meninggalkan Yesus. Mereka kembali ke kehidupan yang lama, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Nantinya, setelah Yesus memanggil mereka untuk kembali ke Galilea, barulah mereka kembali kepada Yesus dan menerima Roh Kudus pada Hari Raya Pentakosta. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam permenungan saya ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari 2 kisah di atas. Pertama, Paskah bukanlah akhir dari perjalanan rohani kita, tetapi awal dari persiaran rohani kita. Karena kebangkitan merupakan puncak dari kemenangan, dan kemenangan ini haruslah kita jaga dan pelihara dalam kehidupan kita, di dalam persiaran rohani kita selanjutnya. Sesudah Paskah, kita dituntut untuk terus berproses dan menjaga harta rohani yang telah kita peroleh sepanjang masa Prapaskah dan juga pada Hari Raya Paskah. Yang dimaksudkan dengan harta rohani antara lain bagaimana kita belajar
dari kekuatan batin Yesus selama Yesus menghadapi kesengsaraan dan penderitaannya. Juga pertobatan-pertobatan yang sudah kita buat selama masa prapaskah dan lain sebagainya. Semua harta rohani itu harus kita pelihara, kita jaga, dan kita tumbuhkan di dalam persiaran rohani kita selanjutnya. Kedua, Paskah bukanlah akhir dari percobaan hidup, tetapi justru setelah Paskah kita akan mendapatkan cobaan-cobaan yang lebih besar dari sebelumnya, yang membuat kita tergoda untuk kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi dengan semangat Paskah, kita tidak perlu takut dengan segala cobaan yang akan datang, karena kita percaya dan beriman bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Ketiga, momen sesudah Paskah adalah momen untuk mendapatkan Roh Kudus. Oleh karena itu, pada hari-hari ini kita terus menjaga harta rohani yang telah kita peroleh sambil menantikan rahmat Roh Kudus yang akan kita dapatkan pada hari raya Pentakosta.